warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena berkat nikmat iman Islamnya, karena berkat nikmat kesehatan hari ini, karena berkat nikmat waktu ya, waktu dan kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam webinar Rumi Foundation Training yang insya Allah akan mengangkat tema Stop Barcode Yourself gitu bersama Umi Rosa. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik, dan tentunya menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, dan tentunya kita sangat menginginkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, gimana kabarnya teman-teman semua, kakak-kakak, bunda-bunda? Insya Allah di malam Ahad ya, malam Ahad ini. Malmingan kita ya, malmingan ini. Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, hatinya juga sehat begitu ya. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Kalau boleh tahu ini dari mana aja ya? Dari mana aja? Dari mana? Kalau Sisil dari Magelang, Umi dari Jogja. Nah, yang lain dari mana nih? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Kalimantan Selatan, Masya Allah. Medan, jauh ya. Sulawesi Selatan, Tangerang. Wah, Masya Allah. Jauh-jauh nih, Umi. Kita udah berkelana kemana-mana nih, Umi. Masya Allah. Depok, iya Depok. Taiwan dong paling jauh, Masya Allah. Keren banget. Di sana jam berapa ya, Bun? Kalau boleh tahu. Masya Allah, ini lintas ini ya, lintas benua kita asik, Masya Allah, internasional skalanya ya. Oke, Masya Allah. Tema hari ini banget ya ya. Kemarin tuh sempat viral juga, bahkan ponakannya Sisil sendiri itu sempat pas tanggal berapa ya? Kayaknya tahun lalu bulan-bulan November atau Oktober itu dia itu nge-share tentang postingan hari apa ya, sehat mental, atau kalau nggak salah hari lepas dari ini, menyakiti diri sendiri gitu. Itu ternyata ada kayak gitu, dan ternyata memang banyak kasus ya yang sekarang itu kayaknya remaja-remaja, bahkan kayaknya bukan cuma remaja ya ya, kayaknya hampir rata-rata perempuan gitu ya, menyakiti diri sendiri gitu. Seolah-olah kalau misalnya menyakiti diri sendiri, entah itu menyilet pergelangan tangan atau bagian manapun yang dia melukai dirinya, itu seolah-olah menjadi sebuah jalan keluar, di mana ketika dia merasa sakit hati, ya dilampiasin aja ke situ gitu. Nah, itu kan jadi PR bagi kita ya, yang ngelihat tuh kayak, ya mungkin kalau misalnya yang ngelihat mungkin bukan keluarga sendiri, itu kayak ngerasa kok bisa sih gitu ya. Tapi kalau keluarga sendiri bisa jadi perasaannya lebih ke, loh kamu kenapa? Kamu ada beban apa? Kok nggak cerita? Ada kayak gitu ya. Nah, sebelumnya yang belum tahu Umi Rosa salah satu ini ya, konselor yang ada di Rumi Foundation Training. Yang mau kepoin tentang Rumi Foundation Training, nanti Sisil sematkan dulu ininya ya, komentar tentang ini website dari Rumi Foundation Training. Jadi teman-teman bisa baca-baca di situ, terus programnya apa aja, terus kalau mau ngobrol sama Umi juga bisa. Oke. Oke, tanpa berlama-lama, karena Umi juga sudah ready, marilah kita mendengarkan materi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua bersama Umi Rosa. Kepada Umi,
Sisil persilahkan. Monggo Umi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Sisil. Jazakillah khair. Sudah menghantarkan Umi pada kesempatan malam Ahad ini. Wah, malming penuh barokah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Amin. semua peserta, semua uktivilah yang hadir juga berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Yang paling jauh dari Taiwan ya, Masya Allah. Bener ya, berarti Umi jadi pembicara internasional malam ini ya. Masya Allah. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan kesempatan kita untuk bersilaturahmi pada malam hari ini sekaligus untuk tolabul ilmi bersama dan kemudian yang paling penting adalah insya Allah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat dan kemudian bisa membuat diri kita menjadi jauh lebih baik ya dengan meninggalkan hal-hal yang Allah nggak ridho. Nah, salah satu hal yang Allah tidak ridho adalah menyakiti diri sendiri, sama dengan zolim pada diri sendiri. Yang itu memang tidak mudah untuk dilepaskan gitu ya. Betul tadi seperti kata Mbak Sisil, ketika seseorang itu berada dalam kondisi tertekan, stres, emosi negatifnya lagi menguasai, satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk meredakan ketegangan tersebut adalah dengan menyakiti diri sendiri atau disebut sebagai self harm, self injury, bahkan ada istilah anak mudanya ngebarcode gitu ya. Nah, mudah-mudahan kesempatan kita sharing malam hari ini bisa bermanfaat bagi uktivilah semuanya, baik untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain, orang-orang yang kita sayangi. Nah, salawat dan salam juga kita curahkan, panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam kepada kita sehingga alhamdulillah jalan kita sekarang sebetulnya semakin terang dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sebagai seorang Muslim sampai akhir hayat kita dan diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, kemampuan untuk mengikuti semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik uktivilah semuanya. Mbak Sisil nanti bantu share screen ya. Nah, jadi uktivilah topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan malam ini adalah tentang menyakiti diri sendiri, self harm, self injury. Jadi stop barcode yourself. Istilah barcode ini itu Umi dapatkan ketika Umi ngisi kajian bengkel diri. Waktu itu di Jakarta, kalau nggak salah bulan November. Nah, pada saat itu ada kan memang temanya juga tentang mental health. Nah, di sesi tanya jawab ada peserta yang mengatakan menyebutkan istilah ini gitu, ngebarcode. Ngebarcode, apa itu ngebarcode? Nah, ternyata ngebarcode itu istilah lain dari menyakiti diri sendiri. Dan terus setelah itu apa sebelumnya ya, ada berita yang rame-rame anak SD boyo, yang itu ngebarcode juga gitu. Nah, tapi yang anak SD itu karena ikutan tren. Nah, akhirnya Umi semakin tergerak untuk mengangkat topik ini, mengangkat tema ini menjadi salah satu topik di dalam webinar RST. Karena ternyata topik ini atau ternyata perilaku ini amat sangat banyak dan sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya Mbak Sisil. Nah, beberapa penelitian yang Umi kumpulkan terkait dengan self injury ini menyimpulkan bahwa yang pertama, individu yang memiliki usia lebih muda itu lebih mudah melaporkan perilaku self injury dibanding individu dewasa.
Artinya apa? Artinya fenomena perilaku menyakiti diri sendiri ini itu seperti gunung es. Kelihatannya tuh di permukaannya aja. Padahal yang di bawahnya itu lebih banyak lagi kasusnya, gitu ya. Kenapa begitu? Karena tidak dilaporkan, tidak diceritakan, dipendam sendiri, disimpan sendiri. Jadi hanya diketahui oleh diri sendiri. Nah, pada remaja itu lebih mudah diomongin, lebih mudah dibilang apa ya, bilang ke orang lain gitu dibanding individu yang usianya jauh lebih dewasa. Nah, salah satu alasannya adalah karena usia dewasa itu sudah semakin terbentuk apa ya, semacam rasa malu, gengsi gitu. Masa sih misalnya ya seperti seorang ibu yang sudah berusia 35 tahun ketika beliau merasa apa ya ada masalah gitu ya, terus kemudian merasa kesal ke suami, akhirnya kesal juga ke diri sendiri, akhirnya berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Nah, untuk menyampaikan kepada orang lain, untuk cerita kepada orang lain itu kan jadi ada hambatan gitu ya. Jadi aduh masa sih ini harus diceritain gitu. Terus kemudian ketika diceritakan sudah berpikiran, nah nanti apa pandangan orang lain terhadap diri saya. Nah, oleh karena itu maka pada individu-individu dewasa itu perilaku self harmnya cenderung untuk ditutupin. Nah, makanya kemudian fenomenanya ibarat gunung es. Oke, teman-teman, Umi mau tanya di kolom komentar. Silakan jawab ya atau tidak. Nah, pertanyaan Umi, pernah nggak teman-teman tahu atau bahkan melihat sendiri, nah, orang dewasa, orang lain di sekitar teman-teman yang melakukan self harm? Gitu. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian sambil ditulis, sambil Umi menjelaskan. Kesimpulan kedua, individu yang melakukan self injury. Jadi self injury itu adalah salah satu cara ekstrim untuk melampiaskan emosi, untuk menyalurkan emosi, untuk meredakan ketegangan, meredakan emosi negatif. Jadi ini cara ekstrim gitu ya. Nah, Masya Allah sudah banyak yang jawab di kolom komentar ya. Oke. Nah, jadi orang-orang yang melakukan self injury sebetulnya tidak ingin menciptakan rasa sakit ya pada fisik ataupun berniat untuk mengakhiri hidup. Jadi memang bukan niatnya untuk nyakitin diri, bukan. Bahkan bukan niatnya untuk oh, biar mati aja deh, bukan. Ya, karena beda dengan bunuh diri ya, beda dengan pikiran bunuh diri, perilaku bunuh diri, ini agak sedikit berbeda. Nah, akan tetapi self harm itu digunakan hanya untuk menenangkan perasaan sakit secara emosional yang sangat membuat tertekan. Gitu. Jadi bisa disimpulkan self harm atau self injury ini merupakan exit door terhadap perasaan sakit secara emosi dan kondisi tertekan. Jadi kayak apa ya, kayak balon ya, balon digencet. Nah, terus kan misalnya kalau kita gencet balon pakai tangan tuh kan nanti gelembungnya keluar dari sela-sela tangan kita kan ya. Nah, self injury itu adalah exit door, tapi yang ekstrim ya, yang apa, yang negatif, yang merugikan. Karena ada juga exit door yang positif, yang malah bikin produktif gitu. Nah, maka tujuan utama dari self injury, tujuan utama dari menyakiti diri sendiri adalah untuk memberikan perasaan tenang akibat sakit secara emosional yang membuat tertekan. Nah, maka dari sini kita dapat kata kunci kalau kita bicara tentang self injury adalah ada tekanan, berarti ada stresor. Kemudian yang kedua, stresor itu menimbulkan rasa sakit emosional. Dan yang ketiga, rasa sakit emosional itu perlu diredakan. Nah, jadi 3 syarat ini. Self injury akan terjadi manakala memenuhi 3 syarat ini. Gitu ya. Jadi harus ada tekanan yang kuat, kemudian tekanan itu menimbulkan rasa sakit secara emosional, dan rasa sakit secara emosional itu bagi individu perlu untuk diredakan. Jadi kalau orangnya cuek, mau ditekan segimanapun, mau sakit hati segimanapun, tidak akan melakukan. Karena dia tidak merasa perlu untuk diredakan. Ya, mungkin dia akan melampiaskannya dengan
marah-marah gitu ya, muring-muring gitu ya, banting-banting barang, nendang-nendang barang, tantrum dan lain sebagainya. Atau ada juga exit door yang lain, misalnya milih untuk ya udah tidur gitu ya, atau belanja, jalan-jalan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi bagi individu-individu yang melakukan self injury merasakan bahwa rasa sakit emosional ini perlu diredakan. Saya tuh nggak mampu, saya tuh nggak sanggup untuk ngehandle. Terus ini gimana? Nah, jadi ada semacam apa ya, kepanikan ya, kepanikan ketika mengalami rasa emosional, rasa sakit secara emosional tersebut. Ya, jadi itu syaratnya ada 3, tekanan, rasa sakit emosional, dan perlu diredakan. Nah, kenapa perlu dipegang nih 3 ini? Karena 3 inilah nanti yang akan digunakan sebagai cara untuk mencegah munculnya perilaku self injury. Oke, next berikutnya. Nah, oleh karena itu, maka kenapa sih kok seseorang itu bisa merasa tertekan? Kenapa sih kok orang itu bisa stres? Kenapa sih orang itu bisa merasakan sakit secara emosional dan dia merasa perlu untuk meredakan ketegangan yang muncul tersebut? Nah, maka mari kita menelusuri mengenal peta masalah manusia. Oke. Nah, teman-teman di sini ada, semoga kelihatan ya. Nanti kalau nggak kelihatan silakan di Zoom. Jadi ada naluri atau goriza, ada stimulus fakta peristiwa, ada maklumat error, ada emosi negatif, ada pola perilaku maladaptif, ada tembok diri. Nah, di situ muncul masalah. Nah, sekarang Umi jelaskan. Pertama dari sisi naluri atau goriza. Allah itu menciptakan kita, manusia, diberikan potensi hidup. Ya, ada 2, yaitu hajatul udawiyah dan gorizah, kebutuhan jasmani dan naluri. Nah, salah satu yang membuat manusia itu bermasalah adalah ketika Allah memberikan dia gorizah bako atau naluri mempertahankan diri, di mana karakteristik gorizah bako itu dia muncul karena stimulus eksternal. Kemudian gorizah bako itu sifatnya adalah muncul kalau ada ancaman, jadi naluri untuk mempertahankan diri, bisa manifestasinya marah, ya, kesal, kecewa. Nah, itu goriza bako, merasa tersaingi. Nah, itu goriza bako. Yang dia muncul karena stimulasi dari luar, karena ada pemicu. Nah, kemudian terbangkitkanlah goriza bako tersebut. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, titik berikutnya ada stimulus, fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa. Nah, fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi pada individu, terutama di masa awal-awal kehidupannya, ya 5 tahun pertama kehidupan, itu adalah masa paling urgent bagi individu. Nah, ini akan memunculkan yang namanya luka, ya luka psikologis atau luka batin. Ada luka kekerasan, ada luka penolakan, ada luka pengabaian, ada luka kepercayaan. Nah, teman-teman Uktivilah yang pengen tahu luka-luka tersebut silakan dilihat di webinar RFT sebelum-sebelumnya. Misalnya webinar LDC ya Mbak Sisil, kita ada ngebahas itu ada di YouTube Rumi Foundation Ya. Training. Nanti akan dikasih Atau webinar link. kemarin. Ya, Webinar betul. kemarin hari ini itu ada juga. Ya, jadi semuanya ada di YouTube ya Mbak Sisil. Nah, silahkan dilihat lagi. Jadi ada 4 Ya, luka. siap. Ada luka kekerasan, luka penolakan, luka pengabaian, dan luka kepercayaan. Nah, stimulus negatif ini atau peristiwa negatif ini bila terjadi terus-menerus gitu ya, tanpa ada usaha untuk mengurai atau tanpa ada bantuan untuk mengurai, maka itu akan memunculkan maklumat error pada individu yang bersangkutan. Misalnya begini, saat kecil biasa dimarahin, diomel-omelin, di label negatif. Ya, itu terus-menerus terjadi tanpa ada bantuan untuk mengurainya, tanpa ada usaha untuk menetralisirnya. Nah, maka peristiwa tersebut itu akan menimbulkan luka batin, ya, luka kepercayaan, dan kemudian akan memunculkan maklumat error. Misalnya maklumat error itu maksudnya pikiran buruk, pikiran negatif, pikiran yang membuat kita nggak produktif. Misalnya kebentuk pikiran begini, oh ternyata aku tuh
anak yang nggak bisa dibanggain. Nah, itu maklumat error. Atau misalnya percuma aja aku usaha, bakalan gagal juga kok. Nah, gitu. Gimana aku mau ngebahagiain ibu? Nggak ada yang bisa aku lakuin. Nah, itu maklumat error. Ya. Nah, kemudian titik berikutnya, perjalanannya dari maklumat error ini akan memancing emosi negatif. Muncullah perasaan sedih, kecewa, marah, ya, kesal, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Dari emosi negatif, kemudian akan mendorong pola perilaku maladaptif. Artinya perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma agama, bertentangan dengan norma masyarakat, dan perilaku-perilaku yang merugikan diri sendiri. Nah, salah satunya termasuk self harm ini atau self injury, ya. Jadi self injury itu termasuk ke dalam pola perilaku maladaptif. Nah, diperparah lagi perjalanan titik berikutnya ketika individu membangun tembok diri, mencari pembenaran misalnya terhadap pola perilaku maladaptif tersebut. Itu tadi. Ya, ya aku udah pusing banget gitu. Makanya tuh gimana? Aku nggak bisa mikir jernih. Ya, gimana aku mau sembuh? Ibuku terus nyakitin. Nah, itu berarti tembok diri. Nah, bila titik ini, perjalanan ini terjadi terus-menerus berulang-ulang, maka kemudian inilah yang membuat individu itu bermasalah. Ya. Jadi, kita ulang lagi ya urutannya. Ada naluri, kemudian ada peristiwa negatif yang terjadi berulang-ulang, terbentuk maklumat error, terbentuk emosi negatif, kemudian mendorong perilaku maladaptif, diperparah dengan tembok diri, disitulah terjadi masalah. Oke, jadi teman-teman bisa kita simpulkan untuk slide ini bahwa yang namanya masalah itu berproses. Sepakat? Sepakat ya? Jadi yang namanya masalah itu pasti ada kronologisnya. Kronologisnya apa? Ya ini, peta masalah manusia ini. Gitu. Makanya ketika teman-teman misalnya mencari bantuan, terus konsultasi, terus kemudian konseling, itu jangan dulu langsung berharap bisa sembuh cepat gitu. Kenapa? Karena masalahnya ini sudah berurat, berakar, berdaun, berkarat. Gitu. Sehingga memang butuh proses lagi untuk memperbaikinya, untuk mengurainya. Nah, demikian juga dengan fenomena self injury. Jadi, kalau kita melihat ada seseorang yang menyakiti dirinya sendiri atau kita menyakiti diri kita sendiri, maka kita bisa paham bahwa menyakiti diri sendiri yang dilakukan itu adalah hasil dari sebuah proses panjang peta masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi ini ujungnya, self injury itu ujung dari rentetan masalah yang terjadi mungkin selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Oke, next. Berikutnya. Nah, teman-teman, ini Umi dapatkan dari salah satu jurnal terkait dinamika self injury. Nah, di sini ada poin pentingnya adalah bahwa kalau kita membahas tentang sakit menyakiti ini, maka ada 3 hal yang perlu kita pahami betul. Yaitu yang pertama, faktor penyebab. Yang kedua, bentuk perilaku. Nah, ini bentuk perilakunya sengaja Umi sensor ya. Insya Allah kita sudah tahu sama tahu, karena kalau Umi bahas lagi ngeri-ngeri gitu ya. Tentunya kan berbagai macam dan rupa gitu. Jadi ini nggak usah kita bahas, kita skip aja ya. Terus kemudian yang ketiga, dampak perilaku. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya Mbak Sisil. Umi akan jelaskan satu per satu. Kenapa sih atau apa sih yang menyebabkan seseorang itu tega menyakiti dirinya sendiri? Apa memang ada niat untuk menyakiti? Nah, kalau tadi di slide awal kita udah dapat jawabannya ya, tidak ada niat gitu. Tapi karena ini tekanan emosi yang perlu dicarikan jalan keluar gitu ya. Nah, oke. Kalau begitu apa penyebab dari seseorang itu melakukan self injury? Nah, ini ada beberapa penyebab yang Umi rangkum ya. Yang pertama, regulasi emosi yang buruk. Yang kedua, toleransi terhadap stres rendah.
Yang ketiga, adanya perasaan tidak berguna. Yang keempat, harga diri yang rendah. 5, perasaan hampa, tertekan. Terus 6, ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi melakukan self injury untuk cari perhatian itu ada faktanya, ada fenomenanya gitu ya, dan termasuk dalam salah satu penyebab. Kemudian frustrasi atau merasa putus asa, dan yang terakhir tidak mampu menerima realitas. Nah, teman-teman semua, mari lihat faktor-faktor penyebab self injury ini. Pertanyaan Umi, apakah semua faktor ini berada di dalam diri individu atau dari luar individu? Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Faktor penyebab self injury ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini itu adanya di dalam individu atau di luar individu. Oke, Mbak Ida. Oh, Masya Allah. Dalam individu. Ya, betul sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita cermati, kita amati, sebetulnya faktor penyebab self-injury itu adalah di dalam individu. Nah, Mbak Tanita juga menjawab dalam individu. Oke, Masya Allah. Tabarakallah. Ya, jadi betul sekali. Jadi faktor penyebab uh, self-harm atau self-injury ini adalah faktor individu. Di mana kalau kita simpulkan, menurut alur Islamic Healing, ada maklumat error, ada emosi negatif, dan ada respon error. Nah, jadi ibaratnya tuh begini. Teman-teman pernah lihat nggak ada mainan mobil, mainan yang ditaruh di dashboard mobil, yang itu dia bentuknya tuh kayak telur, terus nanti dia bisa goyang gini, ding 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 gitu. Kebayang ya? Nah, jadi individu yang melakukan self injury, bentar-bentar. Kenapa kok mainan itu bisa doeng 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 doeng? Karena dia punya per, ya. Nah, pernya itu akan gerak, bergetar kalau mobilnya juga bergetar. Artinya ini, kalau misalnya mobilnya diem, ya udah pernya diem, terus bonekanya diem, gitu ya. Tapi kalau mobilnya gerak, mobilnya jalan, pernya jadi deg gitu ya. Terus kemudian bonekanya jadi gini-gini. Nah, maka individu yang melakukan self injury itu ibarat ibarat boneka atau mainan yang ada di dashboard mobil tersebut. Jadi memang mau tidak mau harus kita akui bahwa individu-individu yang melakukan self injury mudah sekali, rentan sekali terpapar stresor, goyah bila terpapar stresor. Jadi mudah sekali oglek gitu ya. Ya, mudah sekali oglek. Jadi ketika ada stimulus, ya, ketika ada peristiwa negatif atau ketika ada stresor yang itu menekan, maka langsung dilarikannya ke diri sendiri. Gitu. Nah, ditampung oleh diri sendiri yang isinya negatif semua. Akhirnya apa? Akhirnya muncul perasaan kecewa, marah terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Nah, karena marah kecewa terhadap diri sendiri, akhirnya apa? Akhirnya untuk meredakannya, maka dilakukanlah perilaku-perilaku yang mengarah kepada menyakiti diri sendiri. Nah, seperti itu kurang lebih dinamikanya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, kita kembali ke faktor penyebab, maka faktor penyebab kenapa seseorang itu melakukan self injury berarti ada sesuatu yang miss di dalam diri individu tersebut. Gitu ya. Nah, oke, next. Berikutnya. Nah, ternyata kalau kita kaji tentang dampak self injury itu ada dampak fisik dan dampak psikisnya. Ya. Jadi kalau dampak fisik itu menimbulkan sakit fisik, terus kemudian ada bekasnya gitu ya. Pernah satu ketika Umi
diperlihatkan ya bekas-bekas ngebarcode itu, ya Allah gitu ya, astagfirullahalazim gitu ya. Kalau ngelihat itu ya kayak sedih banget, maksudnya tuh gini, ya Allah, apa ya, alhamdulillah Allah tuh masih ngelindungin gitu. Coba aja kalau misalnya baretnya itu bleset ya, kena organ vital seseorang gitu kan, itu wah sudah wassalam itu kan ya. Atau setan menggerakkan dengan lebih apa ya, lebih dahsyat gitu ya, jadi ngebaretnya itu benar-benar dengan penuh kekuatan gitu, entah apalah jadinya ya enggak gitu ya. Kalau baretan barcode itu kan halus ya, halus tipis-tipis gitu ya, kayak orang nyabu ya enggak, kayak orang narkoba gitu kan, tipis-tipis dan nggak kerasa melakukannya, itu nggak kerasa gitu ya. Kenapa? Karena tadi didorong oleh eh, apa ya, perasaan tadi, emosi negatif yang perlu diredahkan tadi. Nah, maka ada bekasnya. Nah, bekasnya apa? Secara fisik, sakit fisik dan kemudian berbekas. Nah, sementara dampak psikologisnya juga ada. Nah, ternyata melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri itu akan memunculkan pertama perasaan malu, yang kedua perasaan bersalah, yang ketiga menurunkan harga diri. Jadi sudahlah awalnya harga diri rendah, konsep diri negatif, melakukan barcode, tambah negatif gitu ya enggak. Terus kemudian adiksi atau kecanduan self injury. Nah, jadi eh, menyakiti diri sendiri itu gangguan perilaku, termasuk ke dalam gangguan perilaku. Yang itu eh, apa, salah Al satu al al selalu ingin dilakukan berulang kali. Rosi. Gitu ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami ketegangan psikis, maka dia akan melakukan satu perilaku yang ketika perilaku itu berhasil meredakan ketegangan di dalam dirinya, maka besok-besoknya ketika dia mengalami hal yang sama, dia akan cenderung untuk mengulangi perilaku itu lagi. Itu. Makanya kan pecandu nafza itu kan sulit untuk dihentikan. Pecandu rokok gitu ya, orang-orang yang ngerokok gitu ya, orang-orang yang berjudi gitu ya, itu kan sulit untuk dihentikan perilakunya. Orang-orang yang trikotilomania, nah yang suka nyambut-nyambutin rambut gitu ya, terus yang suka cetek-cetekin rambut ya, rambutnya digulung terus dicetek gitu ya, nah itu gangguan perilaku semua itu. Nah, termasuk self injury juga. Jadi self injury itu memunculkan adiksi, memunculkan kecanduan. Makanya sulit untuk berhenti gitu. Ya, kadang misalnya ada yang bertanya, oh saya tuh sebenarnya nggak pengen nyakitin diri sendiri. Kalau lagi stres itu sebenarnya saya pengennya tuh ngelampiaskannya ke hal-hal yang lebih baik gitu, nggak lantas kemudian jadi ngezolimi, tapi kok kayak nggak bisa berhenti ya Umi. Nah, karena memang self injury itu atau self harm itu memunculkan adiksi, makanya jadi sulit. Nah, ya jadi sulit untuk menghentikannya. Dan yang keempat, yang terakhir, memunculkan dan menguatkan pikiran untuk bunuh diri. Jadi, salah satu pintu masuk bundir adalah self injury. Nah, maka teman-teman mari kita lihat bersama, Uktivilah, dari dampak yang terjadi ketika melakukan perilaku ini, maka kita bisa lihat bahwa perilaku ini tidak menyelesaikan inti permasalahan. Ya enggak? Namun menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi tadi ya, menyelesaikan emosi negatif dengan self harm itu hanya akan menghasilkan emosi negatif kembali. Jadi awalnya sebelum melakukan self harm, emosi negatifnya segini, 10 lapis. Kemudian melakukan self harm dengan maksud untuk meredakan ketegangan. Tapi setelah melakukan self harm, ketumpukan lagi emosi negatif, nambah 5 misalnya. Akhirnya jadi berapa emosi negatifnya? Jadi 15. Nanti ketika ada ketegangan lagi, muncul emosi negatif lagi, nambah 10 lagi. Self harm lagi, nambah 5 lagi. Jadi nambah terus. Akhirnya jadi efek bola salju. Besar, besar, besar. Awalnya kecil, kegulung terus, gulung terus, kegulung terus. Jadi lama-lama besar, 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 dan besar. Sampai individu itu tidak sanggup lagi untuk menolak, tidak sanggup lagi untuk mencegah. Nah, nanti bisa jadi salah satu ujungnya adalah
pundir. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita sepakati bersama bahwa self harm itu hanya akan menambah masalah dengan masalah. Self harm hanya akan menyelesaikan emosi negatif dengan emosi negatif berikutnya. Oke. Nah, next berikutnya. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan kesehatan mental? Nah, teman-teman, kita sebagai muslim patut berbahagia dan patut berbangga menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam Islam, masalah kesehatan mental itu sudah kering sejak dari benih. Kalau udah kering sejak dari benih bisa numbuh nggak? Nggak bisa, mati sudah gitu ya kan. Nah, maka di dalam Islam sebetulnya masalah kesehatan mental itu bisa sebelum terjadi masalah itu udah bisa dicegah duluan gitu. Sehingga nggak jadi masalah. Nah, kalaupun misalnya jadi masalah itu uh, apa uh, apa ya tumbuhnya kecil ya tumbuhnya kecil dan secara individu itu atau seseorang itu akan bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, kok bisa seperti itu? Kok bisa sekarang malah kaum muslimin yang berbondong-bondong mengalami masalah kesehatan mental gitu. Ada apa ini ya? Jadi bonsai masalahnya kata Mbak Sisil ya. Jadi nggak jadi kalau dalam Islam malah nggak jadi bonsai Mbak Sisil, mati sekalian gitu ya. Habis sekalian. Nah, lalu kenapa kok sekarang masalah kesehatan mental ini termasuk muslim kok bisa menyakiti diri sendiri sementara dulu tidak? Nah, maka jawabannya kuncinya ada di 3 hal ini. Yaitu yang pertama, benteng individu, yaitu tauhid. Yang kedua, benteng umat, dakwah dan ukhuwah. Jadi konsep satu tubuh dan konsep meringankan beban saudaranya, saudarinya itu Masya Allah luar biasa kalau di dalam Islam. Dan yang ketiga, benteng negara. Jadi penerapan syariat Islam sebagai upaya preventif sebelum menjadi masalah besar. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu berlaku prinsip mencegah lebih baik sebelum mengobatin. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobatin. Artinya apa? Sebelum jadi masalah, dalam Islam itu sudah diantisipasi terlebih dahulu. Gitu. Nah, pertanyaan Umi, kalau sekarang, pertama, stresornya banyak apa sedikit? Ya, mari kita jawab dengan jujur gitu ya. Tekanan kehidupan saat ini lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Banyak banget atau banget? Banget gitu ya enggak? Mulai dari tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan prinsip hidup, misalnya ya, contoh sederhana saja. Misalnya seperti Umi resign, pengen jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar gitu ya. Resign jadi dosen, milih jadi ibu rumah tangga. Itu eh, banyak dapat apresiasi atau banyak yang menyayangkan kalau saat ini. Nah, maka jawabannya banyak yang menyayangkan. Ya, eman-eman udah kerja kok berhenti. Loh, kok berhenti? Nanti cuma makan gaji suami dong. Loh, perempuan itu harusnya juga bekerja biar bisa menghidupi dirinya sendiri. Loh, nanti kalau suaminya kenapa-kenapa. Nah, akhirnya kan malah malah apa ya, kita harusnya tenang gitu ya menjadi seorang ibu rumah tangga, menunaikan kewajiban sebagai warabatul bait gitu ya, dia omongin kayak gitu-gitu kan jadi hah, 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 gitu ya enggak. Nah, itu contoh sederhana saja betapa banyaknya tekanan kehidupan yang ada saat ini, belum lagi masalah-masalah yang lainnya gitu ya, belum lagi masalah sudut pandang kebahagiaan gitu ya. Ya mungkin kalau kita fine-fine aja gitu ya ketika hidup ya seadanya sederhana, yang penting kebutuhan tercukupi gitu. Tapi di luar sana itu nggak cukup. Harus ada lifestyle tertentu yang diikuti. Nah, itu kan juga tekanan. Belum lagi tekanan-tekanan yang real yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu di dalam Islam semua hal ini sudah diatur sedemikian rupa. Syariat Islam itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, mencakup akidah dan ibadah, mengatur hubungan dengan Allah, akidah dan ibadah, mengatur hubungan dengan diri sendiri, makan, minum,
pakaian, adab dan akhlak, mengatur hubungan dengan orang lain, ya, muamalah, perpolitikan, sosial budaya, kehidupan sehari-hari, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan termasuk juga sistem sanksi gitu ya di dalam Islam, sistem hukuman di dalam Islam. Jadi semuanya sudah sangat sangat kompleks dan komplit, lengkap. Makanya kemudian tidak ada masalah kesehatan mental di dalam Islam. Kalaupun misalnya ada individu-individu yang terpapar ya oleh stimulus-stimulus atau peristiwa-peristiwa yang itu tidak bisa diterima gitu ya, misalnya peristiwa stresor kematian gitu ya, terus kemudian ya misalnya seperti Rasulullah saja kan, kehidupan beliau toh tidak mulus-mulus juga gitu kan ya, tapi Masya Allah, kaum muslimin itu kuat gitu. Kenapa? Ya karena ada benteng-benteng ini. Ada benteng individu, benteng umat, dan benteng negara. Nah, makanya kondisi kaum muslimin itu dulu berhasil menghalau masalah-masalah kesehatan mental. Jadi masalah kesehatan mental ini memang problemnya barat gitu ya, problemnya kapitalis gitu ya, problemnya orang-orang sekuler, beda dengan kita. Nah, tapi kalau sekarang justru masalah kesehatan mental ini mendera kaum muslimin. Ya karena benteng-benteng ini sudah semakin rapuh. Nah, gitu ya. Nah, jadi tanamkan kepada diri kita, saya seorang muslim, sebetulnya masalah kesehatan mental ini jauh dari kehidupan muslim. Gitu. Oke, baik. Berikutnya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim atau kita sebagai seorang muslimah, apalagi kita sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai seorang bunda, untuk memutus pola ekstrim dalam rangka meredakan tekanan dan emosi negatif yang muncul. Maka kuncinya ada 3K. Oke, next. Nah, K yang pertama yang perlu betul-betul harus kita pahami adalah mengenali diri sendiri dan stresor yang mungkin bisa jadi akan membuat kita tumbang, ya. Jadi tadi ya, analoginya kayak boneka yang oglek-oglek tadi. Nah, kita harus kenali apa nih yang akan bikin saya oglek-oglek, gitu ya. Apa nih yang akan membuat saya menjadi unstable condition? Stresor apa nih yang akan membuat kondisi saya jadi error, ya. Terus pahami apa core apa ya? Core itu kunci ya. Apa titik lemah diri saya, gitu ya. Misalnya diomongin sesuatu yang itu saya tuh sangat nggak bisa untuk menerimanya. Mungkin kalau diomongin yang lain saya fine-fine aja, tapi kalau diomongin masalah yang satu itu tuh saya kayaknya rasanya tuh nggak nyaman banget gitu ya. Nah, itu dikenali, itu dicari, itu ditelusuri. Karena yang paling mengenal diri kita sendiri adalah ya diri kita dan yang menciptakan kita. Ya diri kita dan Allah. Nah, maka lakukan upaya untuk mengenali diri sendiri. Oh, kayaknya aku kalau berada di lingkungan orang-orang yang nuntutnya terlalu berlebihan, terus kemudian ketika aku melakukan kesalahan, terus langsung istilahnya tuh nunjuk-nunjuk aku harus bertanggung jawab semua salahku, itu kayaknya akan membuat aku kondisinya jadi limbung deh. Karena aku punya maklumat error, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Oh, berarti ini yang menjadi titik lemah. Nah, gitu. Ya, jadi yang pertama langkahnya adalah kenali diri dan stresor. Oke. Yang kedua, kembalikan Islam sebagai cara menyelesaikan masalah dan jalan hidup. Ya, sebagai seorang muslim, mau tidak mau, suka tidak suka, konsekuensi keimanan kita adalah menjadikan Islam sebagai cara kita untuk menyelesaikan masalah. Menjadikan Islam sebagai jalan kita. Ya, apapun keputusan di dalam kehidupan kita, apapun yang akan kita lakukan, apapun istilahnya hal yang akan kita tuju, nah itu semuanya harus dalam kerangka syariat. Nah, oleh karena itu maka sebagai seorang muslim harus belajar dan berdakwah. Pertanyaannya, kalau belajar make sense ya, masuk akal ya. Ya sih, kita
biar tahu Islam ya berarti kan harus belajar gitu kan ya, harus ngaji gitu, harus ikut kajian, harus ikut, nah seperti sekarang ini harus ikut webinar biar bisa paham ya duduk perkara satu persoalan. Tapi kalau berdakwah apa kaitannya Umi? Ya, berdakwah dengan mengurangi perilaku self harm. Nah, jadi begini, setidaknya yang pertama alasannya adalah bahwa ketika kita berdakwah berarti kita sudah memupuk amal jariah. Ketika kita melakukan self harm, otomatis kan kita berdosa, ya enggak? Karena kita zolim terhadap diri sendiri. Betul? Betul. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, hendaklah segera taubatan nasuha dan segera tutup dengan amalan-amalan baik, dengan amal-amal solih, ya kan? Nah, maka kita harus berpikirnya tuh begini, amal solih apa yang ketika saya lakukan satu kali, tapi pahalanya terus ngalir. Maka salah satu amalan itu adalah berdakwah. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu mengikutinya, atau ketika kita menyampaikan untuk dia menghentikan kemungkaran misalnya ya, menghentikan kemaksiatan dan dia menghentikannya, maka dia dapat pahala. Maka pahala itu juga akan ngalir ke kita. Nah, dengan demikian mudah-mudahan Allah kemudian bisa menghapus dosa karena pendeknya pikiran kita untuk mencari exit door yang ekstrim melalui self gitu ya. Mudah-mudahan dengan berdakwah ini timbangan kebaikan kita lebih berat dibanding timbangan keburukan. Nah, gitu. Timbangan keburukan salah satu disumbang oleh self harm, nyalahin diri sendiri, mandang negatif diri sendiri gitu kan ya. Nah, maka mudah-mudahan timbangan ini tidak jauh lebih berat dari timbangan kebaikan yang salah satunya kita isi dengan dakwah. Nah, jadi gitu reason why-nya ya. Kemudian pertimbangan yang kedua, ketika kita berdakwah, berarti apa yang kita pelajari itu ketika kita sampaikan itu akan semakin semakin menghujam di dalam diri kita. Sehingga itulah juga yang akan menjadi pemutus ya tindakan ekstrim ketika kita sedang berada dalam kondisi masalah. Jadi kalau dianalogikan kayak mainan mobil yang ogle-ogle tadi, maka berdakwah itu merupakan salah satu cara untuk ngunci per ini biar kuat gitu. Sehingga ketika kita diterpa oleh tekanan, diterpa oleh masalah, didera oleh kondisi emosi yang sedang tidak baik-baik saja, kalaupun ogle-oglenya masih bisa dikendalikan. Sehingga kita masih bisa berpikir jernih untuk mencari jalan keluar yang positif, yang Allah ridho. Nah, gitu. Jadi, kunci yang kedua, kembalikan Islam sebagai cara menyelesaikan masalah dan jalan hidup dengan belajar dan berdakwah. Setidaknya dengan belajar dan berdakwah, kita senantiasa berada dalam circle yang positif. Berada dalam circle yang produktif. Berada dalam circle yang sama-sama saling mencintai karena Allah. Berada di dalam circle yang sama-sama saling mengingatkan gitu. Jadi misalnya ketika kita mulai ngerasa nggak enak karena kita berada dalam circle yang positif, ya bisa jadi walaupun kita nggak cerita, tahu-tahu Allah gerakin aja. Misalnya teman kita ngobrolin sesuatu yang memang kita butuhin. Akhirnya jadi insight. Oh, iya juga ya. Nah, akhirnya urung untuk melakukan self injury. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kunci yang kedua. Nah, kemudian kunci yang ketiga, next berikutnya, kita juga perlu menggunakan berbagai teknik atau terapi untuk menghilangkan perilaku self. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pertama, mengembalikan konsep diri menjadi positif, dan yang kedua, meregulasi emosi. Nah, secara singkat apa saja yang bisa dilakukan? Teknik terapinya bentuknya seperti apa saja, dan ini insya Allah juga bisa teman-teman terapkan sendiri gitu ya.
tanpa bantuan ahli, insya Allah juga bisa. Akan tetapi memang ada masanya, ada saatnya teman-teman datang ke psikolog atau ke ahli, ya. Atau misalnya teman-teman punya orang yang disayangin, kemudian masih kerap melakukan self harm, maka saran Umi rekomendasikan untuk melakukan konseling, konsultasi atau terapi di bawah bimbingan ahli, gitu ya. Kalau gimana Umi syaratnya apa? Kapan sih? Ya, kapan sih harus dibawa ke psikolog? Nah, kapan harus konsultasi? Nah, pertama syaratnya kalau sudah mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi udah nggak mau sekolah, udah malas makan, udah nggak mau ngantor, benar-benar kerjanya cuma tidur, nangis, nyakitin diri, tidur, nangis, nyakitin diri. Nah, berarti ini udah tanda-tanda udah emergency gitu ya. Terus kemudian itu sih yang menjadi syarat utama. Kalau udah activity daily life-nya keganggu banget dan sangat tidak bisa mengontrol, mengendalikan diri, ya berarti itu perlu dibawa ke psikolog atau psikiater gitu ya. Nah, lalu apa saja teknik atau terapi untuk menghilangkan perilaku self harm? Yaitu yang pertama ada terapi kognitif behavior. Ya, next Mbak Sisil. Nah, terapi kognitif behavior atau terapi kognitif perilaku ini tujuannya untuk merekonstruksi kognitif yang mendorong perilaku self harm. Gitu ya. Jadi tadi ya inti masalah dari self harm itu kan karena individunya nih. Ya, konsep diri individu nih yang bermasalah gitu ya. Nah, maka perlu direkonstruksi ulang mindset berpikirnya. Kalau istilah Islamic healingnya, maklumat errornya itu harus dibongkar, harus diurai. Kemudian diganti, diisi dengan maklumat fitrah. Misalnya, maklumat errornya apa? Aku merasa nggak berguna. Aku anak yang ngerepotin. Tidak ada yang bisa aku bisa banggakan. Aku tuh nggak bisa ngebahagiain orang tua. Nah, itu maklumat error semua. Gitu ya. Maka terapi kognitif behavior melakukan rekonstruksi kognitif. Nah, salah satunya adalah dengan menggali, ya, berdiskusi, mempertanyakan kembali pikiran-pikiran klien. Dan ini ada tekniknya, gitu ya. Terus gimana caranya kalau kita pengen menterapi diri kita sendiri dengan cognitive behavior? Nah, maka ketika misalnya muncul nih maklumat error gitu ya, muncul pikiran negatif tadi, tanyakan sama diri sendiri, gitu ya. Bener nggak sih aku kayak gitu? Apa buktinya? Nah, gitu. Benar nggak aku anak yang tidak berguna? Tidak berguna dari sisi apa? Apa buktinya? Apa yang menyebabkan orang lain itu mengatakan ke aku nggak berguna? Dan apa yang menjadi bukti, menjadi alasan aku berpikir kalau aku nggak berguna? Nah, itu tanyakan terus. Ya, kapan perlu sampai dicatat. Gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa ditata ulang ya apa pola berpikirnya, mindsetnya. Nah, itu terapi cognitive behavior. Ya, itu yang pertama. Kurang lebih secara sederhana seperti itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, nah ini hampir mirip dengan cognitive behavior, tapi ini lebih spesifik ya, lebih mengkerucut, yaitu terapi self-talk. Jadi memang khusus berdialog dengan diri sendiri. Ya, dialog kepada diri sendiri untuk memperbaiki konsep diri. Nah, jadi ini Umi dapat di internet ya, karena ini Umi ambil karena relate gitu ya. Jadi misalnya pikiran negatifnya atau maklumat errornya, I am so stupid, ya saya bodoh. Nah, gitu ya. Terus kemudian eh, apa? Langsung diganti kalimatnya gitu ya. Bahwa ya bisa jadi juga aku melakukan kesalahan. Nah, gitu. Jadi yang tidak boleh dilakukan itu adalah melabel diri kita sendiri. Itu nggak boleh. Itu generalisasi. Itu ya. Bodoh itu label. Melakukan kesalahan itu adalah perilaku. Nah, jadi kita fokusnya ke perilaku. Karena perilaku itu bisa diperbaiki. Nah, gitu. Itu yang kedua. Terapi self-talk. Kemudian yang ketiga, teknik squeeze ball. Ya, menyalurkan ketegangan emosi dengan menggenggam bola tangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menyalurkan tekanan emosional itu ke tangan melalui gerakan motorik. Teman-teman suka perhatiin nggak kalau lagi cemas?
Ya, misalnya lagi cemas terus pegang pulpen. Nah, sayang di sini tidak ada pulpen ya. Biasanya pulpennya diapain? Ditek tek 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 gitu kan ya. Tadi cek, 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 kan ya. Nah, berarti memang secara alamiah ketika kita merasakan ketegangan atau kakinya goyang-goyang gitu ya. Ketika kita merasakan ketegangan, ketegangan secara emosi itu juga akan nyalur ke fisik. Nah, maka salurkanlah dengan sebenarnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah teknik squeeze ball. Nah, Mbak Eka, kalau saya pulpennya digenggam kencang, Nah, hati-hati. Pulpen digenggam kencang itu nanti bisa jadi self harm juga. Gitu ya. Kenapa? Karena kan nanti akan nyakitin tangan. Nah, alangkah lebih baik kalau pulpennya dimainin. Gitu. Dimainin. Ya, paling cuman hanya bikin pegel gitu ya. Tapi kalau digenggam itu kita nggak bisa ngontrol. Ya, kadang mendorong kita untuk menggenggam lebih kencang, apalagi kalau misalnya pulpennya ada sanding-sandingnya, itu malah akan menyakiti diri sendiri. Gitu ya Mbak Eka. Nah, mirip kayak main squishy ya. Jadi intinya adalah salurkan ketegangan itu dengan sesuatu gitu ya. Oke. Yang berikutnya, teknik squeeze ball. Terus yang berikutnya, ini kok A semua ya. Maafkan ya Umi tipu ini ya. Harusnya kan A B C D gitu ya. Ini A semua. Yang berikutnya ada istilahnya teknik butterfly. Jadi ada butterfly project, salah satu yang di launching ya oleh sebuah lembaga untuk mencegah self harm. Nah, tekniknya bagaimana? Adalah dengan menggambar kupu-kupu di tangan. Kan biasanya self harm itu kenapa ya self harm itu tuh kadang korbannya tuh paling banyak tangan gitu ya. Kasian banget tangan kita nih ya. Ya Allah, seandainya nanti di yaumil akhir kan di akhirat kan nanti anggota tubuh kita ini kan bicara gitu ya. Terus nanti tangan ngelapor gitu. Ya Allah, aku tuh suka dibaret-baret itu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Tuh, kebayang azabnya ya. Nauzubillah. Makanya terus kemudian teknik butterfly itu untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, caranya adalah dengan menggambar kupu-kupu di tangan kita. Ya, dan membayangkan, menganalogikan kupu-kupu itu dengan orang-orang yang kita sayang. Misalnya ibu, jadi gambar kupu-kupu yang mewakili ibu kita. Terus siapa lagi? Suami misalnya, gambar kupu-kupu yang mewakili suami. Anak, ya, sehingga ketika kita berada dalam kondisi tegang, emosi negatif, pengen ngebarcode, ya, pada saat mau ngebarcode, kita lihat kupu-kupu itu, kita bayangkan orang-orang yang kita sayang, betapa sedihnya mereka ketika mereka tahu kalau kita udah ngebarcode lagi. Nah, maka setidaknya itu akan bisa mencegah kita dari melakukan menyakiti diri sendiri. Nah, itu teknik butterfly, ya. Oke. Kemudian, itu ya di antara beberapa teknik, ada teknik tadi ya cognitive behavior, ada self talk, kemudian ada squash pull itu tadi ya, terus kemudian ada teknik butterfly. Nah, kalau di dalam Islamic healing itu teknik yang digunakan di RFT itu teknik cognitive behavior. Jadi misalnya kalau nanti konsultasi, tugas Umi sebagai konselor adalah menemukan titik-titik maklumat error klien. Terus kemudian nanti difeedbackkan kepada klien, kemudian di apa ya istilahnya tuh dipandu ya untuk menemukan kembali maklumat fitrahnya atau pikiran positifnya atau membantah maklumat error tersebut. Nah, seperti itu. Oke, next terakhir. Nah, ini bagi para bunda ini ya, perlu diingat bahwa perilaku self injury ini akan direkam oleh anak-anak kita. Ya, ditiru mereka dan akan menjadi referensi bagi mereka saat mereka sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan sampai ini juga jadi the next dosa jariah kita. Karena anak-anak kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Maka para bunda, salah satu cara untuk menyetop perilaku self injury adalah dengan memikirkan, mengingatkan diri kita bahwa ini kalau saya lakukan akan ditiru oleh anak-anak saya, akan dilihat oleh anak-anak saya, dan ini akan menjadi patron di pola berpikir mereka, pola perilaku mereka ketika mereka sudah dewasa. Dan Allah nggak ridho. Nah gitu ya, sehingga stop. Kita akan berusaha untuk menghentikannya. Jadi nggak usah
apa ya, ya kadang misalnya ya, nah ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Kadang orang tua pengen bikin anaknya patuh, terus menyakiti diri sendiri di depan anak. Tujuannya untuk mengancam anak. Misalnya gini, kamu tuh susah banget diatur, udah mama pukul aja kepala mama biar kamu senang, biar kamu puas. Soalnya nggak ada gunanya kamu nggak patuh sama mama. Nah, kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh, gitu ya, karena itu nanti akan ditiru oleh anak. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini ya, kita tadi paham ya bahwa inti persoalan dari self harm itu adalah konsep diri, harga diri, ya, pelabelan negatif terhadap diri kita sendiri. Nah maka jangan begitu mudah percaya terhadap omongan negatif tentang diri kita, ya, sehingga kita marah pada diri sendiri lalu ingin menyakiti diri kita sendiri. Itu jangan. Oke. Akan tetapi saring, cernalah kembali apa-apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Benar enggak? Kenapa ya? Apa sebabnya dia ngatain demikian? Apa sebabnya dia nyampein yang demikian? Nyimpulkan yang demikian. Ya, pertanyakan dan salurkan emosi negatifnya dengan cara-cara yang tepat. Oke, jadi jangan mudah terpengaruh dengan anggapan negatif orang lain, dicerna, disaring, dipertanyakan. Kalau memang ada hal yang salah dalam diri kita, maka fokusnya tentu akan kita perbaiki, gitu kan ya. Tapi tidak usah terlalu kecewa berlebihan terhadap diri kita. Karena balik lagi, setiap manusia pasti punya salah, pasti punya khilaf, gitu ya. Dan fokus kita adalah kepada perilaku kita yang salah, perilaku maladaptifnya. Karena itulah yang akan bisa diperbaiki, gitu. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semua, Optifila, adik-adik, mbak-mbak, para bunda. Demikian yang bisa Umi sampaikan. Insya Allah kita akan sambung di sesi tanya-jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kembalikan kepada Mbak Sisil. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair, Umi. Materinya wow ya. Membuka mata sekali. Mencerahkan, Masya Allah. Gimana teman-teman? Udah pada tercerahkan? Asik. Iya, Umi. Kemarin kalau nggak salah. Iya, sayang. Oh iya. Oh, kebalik. Kemarin kalau nggak salah kemarinnya lagi. Itu Ustadz Umar Mita juga pernah ini ya menyampaikan dalam kajiannya beliau bahwa iya, yang banyak melakukan mungkin self harm itu kan kenapa perempuan, karena kan kita ini kelemahannya di perasaan kita ya. Jadi kadang kita terjebak sama perasaan-perasaannya tadi yang kata Umi tadi di faktornya itu kan rata-rata dari dalam diri kita ya, merasa eh, kita itu menghadapi stres itu beda satu orang dengan yang lain. Yang satunya bisa tough gitu ya, bisa tanggung, yang satunya mungkin baru dapat stresor sedikit udah oleng gitu. Nah, dan salah satu yang disampaikan sama Ustadz Umar Minta adalah kadang perempuan-perempuan itu lupa bahwa ternyata Allah itu sangat sayang gitu. Jadi rasa bahwa kita disayang sama Allah itu yang kita kadang lupa gitu loh sebagai perempuan. Makanya bisa oleng kayak gitu. Gitu. Mungkin itu ya Umi ya. Nah, Betul. penting sekali tadi Umi yang ini masalah self harm ini kan kadang ini ya nggak terjadi sekali dua kali, dan maksudnya tadi Umi sempat bilang bahwa yang melakukan itu tuh nggak sadar, kadang bahkan dia nggak ngerasain sakit gitu karena itu ada pengaruh dari emosi gitu ya. Berarti kalau misalnya saat itu dia sudah selesai nih melakukan self harm, terus kan akhirnya ada lukanya nih ya kan, ada lukanya, Luka terus fisik dia maksudnya ya. sadar, itu berarti luka fisik itu dia ada kemungkinan besoknya ngulangin lagi atau langsung tobat ya? Itu gimana tuh Umi? Kemungkinannya dia sekali itu udah, terus oh ya ini ternyata menyakiti diri sendiri, terus ternyata
jadi jelek ya tangan aku ya gitu kan, jadi nggak cantik gitu kan. Nah terus besoknya dia udah ya udah besok nggak usah kayak gini gitu, atau ya ada kemungkinan dia bakal ngulangin lagi gitu. Gimana Umi? Ya, oke. Nah, betul ya. Jadi tergantung ya. Kalau kalau pertanyaannya seperti itu, nanti tergantung. Tadi ya, kan syarat self harm itu ada tiga. Ada tekanan, Mm-mm. ada munculnya emosi negatif, dan ingin diredakan. Nah, bagi kasus yang seperti itu, ketika udah melihat apa ya, ada bekas lah gitu ya, ada bekas di tubuh gitu ya. Apakah kemudian nanti akan ngulangin lagi? Nanti tergantung. Apakah akan ada tekanan yang sama datang? Terus kemudian yang kedua, emosi yang seperti apa yang akan terbentuk. Nah, tadi kalau kita pakai rumus maklumat error, emosi negatif, respon error, maka emosi negatif ini muncul karena faktor adanya maklumat error. Nah, jadi bisa jadi tadi si individu itu akan berhenti ya untuk self injury kalau dia bisa membenahi membenahi maklumatnya. Jadi menggunakan tangannya yang berdarah-darah itu atau badannya yang merah-merah habis dipukulin itu untuk merenung kembali, untuk self talk kembali dalam rangka untuk meluruskan kembali maklumat errornya. Nah, kalau itu dia lakukan, maka intensitas untuk melakukan self injury itu akan semakin lama semakin berkurang. Apalagi kalau misalnya dia menjadikan stimulus anak-anaknya pada nangis gitu ya, pada sedih, pada meluk. Terus kemudian itu benar-benar dia internalisasikan untuk meluruskan kembali maklumat errornya, maka kemudian dia tidak akan melakukannya lagi. Gitu. Ya, tapi kalau itu tidak terjadi, maka kemungkinan dia akan terjadi lagi, akan diulangi lagi. Gitu sehingga emosinya akan menjadi semakin bertumpuk, semakin bertumpuk, semakin bertumpuk. Jadi ketika tadi ya melihat udah ada bekas di tubuh, kan muncul rasa menyesal tuh. Nah, tapi ya Mm-mm. sudah hanya sampai sebatas rasa menyesal, ya tidak digali lebih jauh dalam apa ya, dalam upaya untuk meluruskan maklumat error. Nah, itu bakal ngulang lagi. Nanti muncul rasa menyesal, terus nanti ada tekanan, muncul lagi emosi negatif, self injury lagi, muncul menyesal lagi, jadi ngulang aja terus gitu. Nah, maka cara Oh, untuk berarti memutusnya muter aja adalah terus. jadi cara memutusnya adalah menggunakan stimulus bekas-bekas itu atau menggunakan dampak dari self injury itu untuk meluruskan, menetralisir maklumat error yang muncul. Nah, gitu. Nah, dan Hmm. ini bisa dua, bisa dengan dirinya sendiri atau bisa dengan bantuan orang lain. Misalnya gini, pas pas dia self injury nggak ketahuan tuh karena dia ngelakuinnya di kamar misalnya seperti itu. Terus tiba-tiba ibunya masuk kamar, kaget ngelihat anaknya udah kondisinya mengenaskan misalnya kan ya. Udah wah luar biasa Darah-darah lah gitu. gitu. Nah, nah, terus kemudian ibunya ngobatin, nanti sambil ngobatin terus sambil apa ya, sambil ya itu tadi yang ajak ngobrol, kenapa nak gitu, ya Allah ini kan nggak boleh nak, ini kan nanti bikin ibu sedih bla 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 bla. Terus kemudian dia menginternalisasikan itu, maka insya Allah itu tidak akan diulangi ya. Kalaupun misalnya diulangi, intensitasnya akan semakin berkurang gitu. Jadi bisa nggak self Hmm. injury itu dihilangkan? Bisa banget. Ya, bisa banget. Hmm. Tergantung dari sejauh mana kemauan kita untuk tadi meluruskan kembali maklumat error. Karena kan emosi negatif itu munculnya dari pikiran, dari bagaimana kita menginterpretasikan stimulus. Ya, misalnya dimarahin orang tua. Nah, dimarahin orang tua itu apa yang kita maknai dari kemarahan tersebut, gitu ya. Apakah kita memaknainya dengan orang tuaku kecewa sama aku, atau kita memaknainya ya orang tuaku marahin aku karena aku melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu kan beda gitu ya. Nah, sehingga hasil emosinya pun berbeda. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya itu bisa disembuhkan berarti ya Umi ya. Nah, bisa dihentikan, bisa disembuhkan, bisa ditiadakan, istilahnya exit door
ekstrim tadi itu bisa ditutup gitu. Oke, berarti masih ada harapan ya Umi ya, Masya Oh masih, Allah. insya Allah masih banget. Mm-mm, Apalagi kalau Masya misalnya Allah. individu yang bersangkutan mau apa ya punya kesempatan untuk meminimalisir stresor. Nah itu lebih cepat lagi nanti proses recovery-nya gitu. Jadi dia bisa membatasi diri dari terpapar stresor-stresor yang akan membuat dia tadi kondisi ogle-ogle. Nah, misalnya contoh sederhana aja misalnya ya, yang membuat kondisi ogle-ogle itu misalnya orang tua. Nah, tuntutan orang tua misalnya. Nah, qadarullah Allah takdirkan untuk tinggal bareng orang tua gitu ya karena belum punya kemampuan untuk punya rumah sendiri misal. Nah, maka kalau misalnya dia bisa mengupayakan untuk hidup mandiri, ya berarti kan stresornya seenggaknya berkurang. Nah, maka perilaku untuk self harmnya juga insya Allah otomatis akan berkurang. Kenapa? Karena nggak ada stresor lagi nih yang akan bikin ogle-ogle seperti itu. Walaupun tidak begitu juga mestinya gitu ya. Maksudnya itu gini, nggak mesti juga kalau stresornya dihilangin, artinya individunya nggak terpapar stresor, dia nggak akan ngelakuin self harm. Nggak juga. Karena kan syarat self harm itu ada 3. Tadi ya, ada tekanan, ada stresor, ada emosi negatif, dan ada pola perilaku maladaptif atau apa ya, pengen perasaan yang ingin redakan. Nah, gitu. Jadi kalaupun misalnya stimulusnya ada, tapi dia sudah berhasil merekonstruksi maklumatnya, sehingga emosi negatifnya nggak terlalu banyak muncul akibat stimulus negatif tersebut, dan dia merasa tidak perlu diredakan dengan cara seperti itu, ya udah selesai self harm-nya gitu. Oh, berarti 3 faktor yang tadi itu nggak harus ada ya berarti Umi ya. Hmm. Oh, kirain Sisil tuh tadi harus ada dulu baru nanti dia self harm gitu. Ya, Syaratnya harus kok tidak itu gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih Umi. oke. Dari Mbak Sinta. Umi, bagaimana jika dia berbuat self harm itu ada tujuan lain untuk caper ke orang lain, biar orang lain tuh perhatian gitu gitu ke dia. Makanya dia gunain self harm. Bagaimana menanggulanginya? Oke. Buat caper nih Umi. Ya, memang ada self harm yang bertujuan demikian, gitu ya. Dan itu lagi-lagi di Nah, kalau untuk caper itu berarti yang paling dominan itu adalah maklumat. Jadi bisa jadi udah kebentuk maklumat, saya tuh nggak punya cara untuk apa ya membuat orang itu atau seseorang itu memperhatikan saya. Satu-satunya cara ya ini, nah gitu. Jadi self harm itu caper yang ekstrim, gitu ya, caper yang ekstrim. Karena sampai harus mengorbankan diri sendiri agar bisa diperhatikan oleh orang lain, dan ketika orang lain itu udah memperhatiin tuh jadi ada muncul rasa puas. Nah, biasanya self harm seperti ini dilakukan oleh misalnya anak terhadap orang tua. Nah, nah kalau kalau seperti ini terus apa yang menjadi stimulusnya? Nah, bisa jadi stimulusnya ada luka pengabaian misalnya atau luka penolakan. Nah, jadi merasa tidak apa ya, merasa tidak dianggap. Nah, tapi di sisi lain ada keinginan untuk tetap menjadi kebanggaan, ya ada keinginan pengen ngebahagiain, tapi nggak tahu caranya gitu. Akhirnya frustrasi, marah sama diri sendiri, kecewa sama diri sendiri, terus kemudian melakukan self injury. Nah, lalu seperti apa untuk mencegahnya? Berarti kembali lagi ke mindset, kembali lagi ke maklumat. Maklumat yang harus diperbaiki adalah terkait tentang perhatian nih, cari perhatian. Nah, perhatian seperti apa yang diinginkan? Nah, itu harus ditanyakan lagi kepada diri sendiri. Apa yang membuat saya itu begitu butuh diperhatikan oleh ibu saya? Apa yang membuat saya itu harus diperhatikan oleh, nah, kalau anak muda pacar saya, bahkan ada ya yang pacaran, kemudian salah satu pihak melakukan self harm gitu ya. Misalnya gini, bahkan untuk ngancem gitu ya.
kamu jangan putusin aku. Kalau kamu putusin aku nanti aku ngebarcode lo. Nah, gitu ya. Akhirnya kan pacarnya udah, nggak usah gitu. Itu kan sakit ya udah. Kita nggak usah jadi, kita nggak jadi putus. Nah, gitu kan ya. Nah, maka rekonstruksi kembali ya terkait dengan perhatian. Rekonstruksi kembali terkait dengan kebutuhan akan kasih sayang. Berarti kalau caper itu kolaborasi dua gorizah. Gorizah nau, naluri berkasih sayang, dan gorizah bako. Nah, ini nanti akan membentuk orang-orang yang bisa jadi posesif. Ya, kamu harus jadi milikku. Kamu nggak boleh ke orang lain. Kamu nggak boleh merhatiin orang lain. Kamu harus memperhatikan aku. Nah, itu semua kan maklumat error. Nah, maka maklumat errornya ini yang harus diurai. Nah, salah satu kunci pikiran yang itu bisa apa ya digunakan untuk membunuh maklumat error caper ini adalah tadi yang kata Mbak Sisil, ya bahwa Allah itu begitu sayangnya sama perempuan itu. Bahkan kalau kita tahu betapa Allah sayangnya sama kita perempuan, itu bahkan akan membuat hati kita meleleh. Nah, maka dengan mempelajari hal itu, ya jadi ingat Ustadz Umar Mita kan bikin sekarang lagi ngadain kelas 30 apa surat cinta Allah untuk wanita itu ya. Nah, maka itu bisa menjadi salah satu jalan untuk mengurai maklumat error. Sehingga akhirnya kita tidak akan lagi butuh perhatian makhluk. Karena kita sudah merasa cukup puas dengan perhatiannya Allah. Kita sudah cukup puas dengan kasih sayangnya Allah. Sehingga nggak perlu lagi mengemis dalam tanda kutip kasih sayang dari orang lain. Meminta kasih sayang dari orang lain. Meminta perhatian dari orang lain. Nah, gitu. Dan bisa jadi seseorang yang melakukan self-harm dalam rangka untuk mencari perhatian berarti bisa jadi terbentuk karena tangki cinta yang kosong. Nah, bisa jadi di dalam kehidupannya, terutama di 5 tahun kehidupannya, asupan asupan cintanya nggak cukup, dan dia tidak tahu bagaimana cara mencarinya, dia tidak tahu bagaimana cara memenuhinya. Nah, makanya kan dalam 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 webinar RFT yang tentang luka derita cinta, itu sebetulnya sumber cinta kita itu banyak. Ya, yang pertama sumber cinta dari diri sendiri. Kita kan bisa ya mencintai diri sendiri, memperhatikan diri kita sendiri, gitu kan ya. Kenapa kok kita gampang ngomong aku sayang sama kamu kepada orang lain, tapi rasanya berat sekali untuk bilang aku sayang sama diriku sendiri, gitu kan? Nah, padahal itu adalah sumber cinta yang kapanpun bisa kita akses, gitu ya enggak? Nah, kemudian yang kedua, sumber cinta, sumber kasih sayang, sumber perhatian dari Allah. Dan yang ketiga baru dari orang lain. Ya, apalagi dari orang lain yang memang itu halal untuk memperhatikan kita. Misalnya orang tua kita, saudara-saudara kita, pasangan kita, sesama muslimah gitu ya. Nah, itu adalah perhatian yang halal untuk kita terima gitu. Nah, jadi sebetulnya kasih sayang dari perhatian dari diri sendiri dan perhatian dari Allah itu sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, kalaupun misalnya kita tidak dapat perhatian kasih sayang dari orang lain, ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri dan merasa dicintai oleh Allah, oleh Zat yang menciptakan kita, nah maka tadi maklumat error ya, perhatian itu akan bisa diganti ya dengan maklumat fitrah. Artinya bisa diluruskan, bisa diurai. Kurang lebih seperti itu jawaban dari Umi. Jadi memperbaikinya adalah dengan meluruskan kembali mindset atau maklumat dalam tanda kutip perhatian. Oke, oke, insya Allah sudah menjawab ya Mbak Sinta. Kalau misalnya masih ada yang perlu disampaikan nanti bisa di kolom chat. Oke, nah ya kadang itu memang terutama anak-anak ABG ya Umi ya. Jadi Sisil tuh juga ada ponakan dan apa namanya
dia bagaimana untuk mencari perhatian orang tuanya ya salah satunya bukan apa ya, bukan self harm. Alhamdulillah belum sampai self harm, cuma paling suka ngurung diri di kamar kayak gitu. Kalau mau apa suka ngurung diri biar ditanyain aja katanya. Biar ditanyain aja, ngapain sih kamu di kamar? Ya biar ditanyain aja katanya. Apa sih? Apa banget sih? Segitunya ya harus harus apa ya? Harus menghilangkan diri dari apa namanya kumpulan keluarga gitu. Terus habis itu kamu di kamar sendiri biar ditanyain katanya. Tujuannya apa? Nggak ada, biar ditanyain aja katanya. Baiklah gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai gitu. Alhamdulillah keren. Oke. Ya, berarti sebetulnya Oke, mungkin ada bagi orang ya. tua itu sebenarnya udah jadi tanda-tanda ya bahwa tangki cintanya lagi kosong nih. Makanya kita sebagai orang tua, terutama sebagai para bunda, benar-benar harus peka terhadap kebutuhan tangki cinta anak-anak kita. Jangan sampai mereka minta dulu baru dapat gitu. Kalau bisa tuh dikasih baru dikasih tanpa diminta gitu ya. Beda kalau sesuatu yang sifatnya materi atau barang gitu ya. Kalau barang itu diminta dulu baru dikasih. Bahkan jangan langsung dikasih, diminta dulu, dikaji, dipertimbangkan baru dikasih gitu ya. Tapi kalau untuk tangki cinta berikan dulu sebelum diminta gitu biar nggak kosong dulu. Kalau motor tangki bensinnya kosong ya brebek-brebek gitu ya. Motornya nggak bisa jalan, mogok gitu ya. Nah, gitu juga dengan anak-anak kita gitu. Oh, berarti itu tuh salah satu tanda berarti ya Umi ya. Udah salah satu tanda kalau dia itu memang kurang gitu ya, tangki cintanya Iya, kurang terisi penuh gitu ya. nah, lagi kosong gitu ya, lagi butuh. Mungkin udah terisi tapi kebutuhan dia tuh lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak motor jalan di jalan Hmm. lurus datar itu kebutuhan bensinnya kan beda dengan motor yang jalannya tuh nanjak mau turun naik gunung itu kan bensin lebih banyak habis kan ya. Lebih sering lebih sering isi bensin toh. Jadi Punya begitu. ya. Oke. Berarti kalau ini itu beda sama pembahasan kita yang kalau misalnya menyakiti orang lain itu berarti beda ya Umi ya. Maksudnya kan kadang orang tuh ada yang dia tipikal ketika melampiaskannya itu menyakiti orang lain gitu. Kalau Ya, mama jam begitu ya rata-rata gitu ya. Keselnya sama siapa? Yang disakitin anaknya. Kayak gitu ya, itu berarti beda ini. ya beda. Nanti ini bisa jadi catatan untuk webinar RFT berikutnya ya. Kalau sekarang kan menyakiti diri sendiri, nanti kita akan membahas tentang melampiaskan pada orang lain. Nah, kok bisa gitu ya ada Oh, ya melampiaskan oke pada orang oke. lain. Oke, dicatat ya Mbak Sisil untuk topik next webinar berikutnya. Nanti sekalian Oke. kita bisa jadi sekalian kita gabung dengan webinar berikutnya mengobati luka kekerasan. Lisan ibu mengapa begitu pedih menusukku. Aduh, cocok banget Itu nih. jadi judulnya ya. Mm. Anak-anak tahun 90-an kayaknya relate nih kita ya kan. Mak kita kenapa lemes bener dah tuh mulut ya kan. Makanya kita mah sebagai anak sabar aja gitu kan ya. Ingin rasanya membalas tapi kok emak sendiri gitu kan. Ya udah gitu ya, Oke. sabar. Hmm. Gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau nggak ada ini kita bisa tutup ya Umi ya karena sudah jam 9. Tapi kalau misalnya masih ada boleh lah. Di kolom chat kayaknya Atau masih gimana ada nih? Mbak Sisil dari Oh, Mbak yang Nita. dari Mbak Nita ya. Mbak Mm-mm. Nita ya. Kalau ini nih nak, ini nak. Jadi insya Allah habis jawab Mbak Nita insya Allah bisa kita tutup. Iya. Oke, dari Mbak Nita, bagaimana jika yang menyebabkan rasa cemas adalah orang tersayang, Umi? Nah, ini nih, ini Nah, dilema, Umi. Mm-mm. ya, ya kata tadi ya Yang kalau begini kita dilema. pakai pakai teknik kupu-kupu tadi ya, apa orang yang kita tulis namanya di tangan kita, orang yang kita gambar kupu-kupu mewakili orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut yang menjadi
stimulus ya, stimulus menyakiti kita. Akhirnya ini kan jadi konflik, ini namanya konflik intrapersonal ya, pergolakan batin di dalam diri kita sendiri. Tadi ya, aku sayang tapi ya kok nyakitin gitu ya. Aku sayang tapi kok begini gitu. Nah, eh, terus kalau seperti ini bagaimana? Eh, ya tentu kalau dengan orang tersayang, maka kalau kita pakai tadi ya, tekanan atau stimulus atau stresor, kemudian maklumat error, emosi negatif yang didahului oleh maklumat error, dan kemudian perlu diredakan. Nah, maka kalau stresornya berasal dari orang-orang tersayang, tentu orang yang dekat sama kita gitu ya, maka kan kemungkinannya dua, orang tersebut dekat atau orang tersebut jauh. Nah, yang paling sulit adalah kalau orang tersebut dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sering ketemu, sering berinteraksi, memang kita hidup dengan dia. Nah, itu akan jauh lebih sulit nanti tantangannya. Itu ya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu jauh, maka kita bisa membendung stimulus. Ya. Ya, sedikit agak menjaga jarak aman sementara gitu ya, sedikit agak mengurangi komunikasi gitu. Sehingga stimulus-stimulus negatif itu akhirnya bisa kebendung. Nah, jadi begitu. Nah, tapi kalau misalnya orang tersebut dekat, setiap hari ketemu, berinteraksi dengan kita, hidup dengan kita, tapi orang tersebut terus-menerus memberikan stimulasi yang membuat kita tidak berdaya, yang menjatuhkan harga diri, membuat kita merasa frustrasi, akhirnya kita akhirnya menimbulkan emosi negatif dan kita merasa itu perlu untuk diredakan, maka langkahnya adalah dengan balik lagi mengubah cara pandang kita terhadap orang yang kerap menggoyang kondisi kita, nggak selalu ogle-ogle gitu ya. Jadi mengubah mindset kita terhadap orang tersebut. Nah, biasanya, yang paling sering disarankan itu adalah dengan berempati terhadap orang tersebut. Misalnya gini, yang memberikan stimulus atau yang memberikan tekanan itu ibu kita misalnya ya. Nah, maka kita bisa mengubah cara pandang kita, mengubah kacamata kita melihat ibu kita. Dari awalnya kita hanya melihat beliau marah-marahnya aja, nah sekarang kita lihat lebih jauh. Apa yang menyebabkan ibu seperti itu? Nah, misalnya dapat kesimpulan, oh iya, ibu seperti itu karena beliau juga punya luka batin. Nah, itu akhirnya jadi bisa membuat kita sedikit lebih memaklumi apa yang beliau lakukan, tekanan-tekanan yang beliau berikan kepada kita. Oh iya, ibu seperti itu karena dibentuk oleh kondisi kehidupan yang memang mengharuskan beliau untuk bersikap seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa sedikit berdamai dengan tekanan-tekanan yang diberikan. Sehingga ketika kita bisa sedikit berdamai, maka intensitas emosi yang muncul itu akan sedikit juga berkurang. Nah, semakin kita berempati, semakin kita memahami orang tersebut, maka semakin maklumat errornya menipis. Nah, semakin maklumat errornya menipis, maka insya Allah semakin emosi negatifnya berkurang. Dan kemudian yang terakhir yang bisa juga dilakukan adalah dengan berpikir bahwa misalnya gini ya, sederhananya gini, oh iya, ibu tuh memang kayak gitu kok orangnya, tapi sebetulnya beliau itu sayang. Nah gitu. Jadi ini sebuah pemakluman dalam tanda kutip berikutnya. Agar apa? Yaitu tadi untuk membendung maklumat error kita tuh agar tidak semakin besar, besar, besar. Sehingga emosi negatifnya juga semakin besar, besar, besar. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tadi jangan menunjukkan anak panah itu ke diri kita. Jadi tadi ya, kan tekanan itu arahnya ke diri. Begini, ketika self harm itu terjadi kan, ketika seseorang atau orang lain itu menembakkan panahnya, maka itu kita kayak pasang badan gitu loh. Kayak pasang badan, ya udah panahnya ke saya aja. Cit. Sehingga muncul rasa bersalah terhadap diri sendiri, rasa kecewa terhadap diri sendiri, rasa menyesal terhadap diri sendiri. Nah, sekarang
arahnya jangan ke diri kita, jadi dibelokin gitu ya, dibelokin. Artinya apa? Tidak perlu mengambil tanggung jawab terlalu besar ya atas apa yang orang lain atau orang tersebut atau orang tersayang tersebut sampaikan terhadap diri kita. Nah, makanya tadi ya perlu dialog dengan diri sendiri. Yang jadi inti masalah itu apa ya? Nah, yang membuat orang itu nggak puas sama saya, yang membuat orang itu kerap menekan saya itu apanya sih? Dan evaluasi lagi, benar nggak itu semua salah saya? Benar tidak itu semua tanggung jawab saya? Dan kaji kembali, rasanya saya udah ngelakuin ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini. Rasanya nggak ada yang kurang, rasanya nggak ada yang salah, tapi kok bisa ya orang itu selalu aja menimpakan ini kepada saya. Berarti yang error itu saya atau orang tersebut. Nah gitu. Sehingga akhirnya panah itu berbelok. Nggak melulu harus kok gitu ya. Tapi syung, gitu ya, syung. Jadi kemampuan untuk menangkis panah-panah itu bisa kita lakukan, dan itu dengan latihan dan dengan ilmu. Nah, makanya tadi belajar ya, mengkaji Islam, nambah maklumat, terus kemudian berdakwah, menyampaikan. Nah, akhirnya kan kita jadi piawai, syung, 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 gitu. Nah, itu dilakukan terus-menerus, diulang terus polanya gitu ya. Karena kalau kita kaitkan dengan materi kodok kodar, kan ada wilayah menguasai, ada wilayah dikuasai kan ya. Ketika panah itu ke kita, orang itu ini, ketika orang itu menembakkan panah, itu masuk wilayah menguasai. Kita nggak berdaya, ya nggak? Nah, tapi ketika kita syung, syung, ya itu kan pilihan, itu kan wilayah ikhtiar. Ketika kita membelokkan anak panah itu adalah ikhtiar kita. Nah, maka kita maksimalkan untuk melakukan ikhtiar agar panah itu tidak melulu harus nancep ke jantung hati kita, yang membuat hati kita berdarah-darah, dan kemudian kita nggak pengen hati, masa cuma hati doang yang berdarah-darah, bagian lain juga dong gitu ya. Nah, itu jangan, enggak gitu ya, itu tidak akan kita lakukan. Jadi cukuplah hati aja yang berdarah. Jadi fokus ngobatin hati, jangan sampai bagian tubuh yang lain juga ikut berdarah-darah. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa Umi sarankan. Dan senantiasa doa sama Allah, ya Allah, lembutkanlah hati orang ini ya. Jangan selalu tutuplah pandangan orang ini terhadap saya gitu ya. Sehingga orang ini tidak terus-menerus menyakiti saya, tidak terus-menerus memberikan tekanan kepada diri saya. Gitu. Berarti kan orang itu juga punya maklumat error terhadap kita. Dan maklumat error itu yang perlu dicari tahu. Apa sih sebenarnya intinya yang membuat orang itu nggak puas terus sama saya? Apa ya? Apa ya? Cari terus. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah, terima kasih sama-sama Mbak Nita. Insya Allah mudah-mudahan jawaban Umi bisa memberikan gambaran ya. Next, apalagi yang bisa dilakukan. Intinya terus berjuang, terus berusaha, insya Allah ikhtiarnya akan dinotis sama Allah dan dicatat oleh malaikat. Gitu ya, Masya Allah. Jadi upaya untuk berhenti barcode itu ya upaya untuk mengumpulkan poin-poin amal solih ya. Jadi jangan pernah merasa sia-sia, jangan pernah merasa percuma. Begitu. Semangat untuk semuanya. Peluk jauh dari Umi di sini. Oke, Umi kembalikan kepada Mbak Sisil. Amin ya Robbal Alamin. Oke. Jadi ya itu ya pentingnya kita tolabul ilmi gitu ya Umi ya. Karena kalau kalau menurut Sisil ketika kita nggak tahu ilmunya, ketika kita nggak mau belajar, bahkan nanti yang jadi bukan malah kita bisa berempati, tapi malah jadi tembok diri kayak bilang eh, bukan jadi kalimat oh ibu saya begini karena beliau punya luka batin. Iya, tapi malah jadi oh aku begini karena ibuku begitu. Nah, iya. Malah jadi menyalahkan gitu ya. Malah jadi apa? Yaitu nggak terima gitu ya. Sudah.
Aca, ya Aca udah mau selesai. Aca sabar ya. Aca tangki cintanya lagi pengen butuh diisi itu kayaknya ya. Iya. Iya, Sama-sama jadi Mbak. Hmm. iya, jadi malah menyalahkan gitu Umi ya kalau misalnya memang kita nggak mau belajar, bukan malah keluar rasa empati kita, tapi malah kayak nyalahin. Ya emang aku begini, ya karena ibu begitu sih, nggak kelar-kelar jadi. Iya, saling Gitu. lempar-lemparan akhirnya ya. Mm-mm. Oke Umi, mungkin ada closing statement lagi, mungkin atau Oh, sudah? ya, Umi rasa sudah, tapi terakhir Umi ingin memberikan semangat kepada teman-teman, Masya Allah, terutama teman-teman yang hadir ya. Perjuangan kita itu biarlah Allah yang akan menilai gitu ya, termasuk perjuangan untuk memutus mata rantai self injury ini adalah sebuah perjuangan yang berat gitu ya. Kita tidak perlu membuktikan kepada orang lain, kita tidak perlu membuktikan kepada makhluk betapa berat perjuangan ini, dan tetapi kita minta kepada Allah untuk melihat melihat begini banget loh ya Allah, ketika saya berusaha untuk menjadi hamba-Mu, ketika saya berusaha untuk menjadi layak di matamu, di hadapanmu ya Allah, sehingga nanti saya akan bisa layak untuk menghadapmu gitu ya. Jadi biarlah Allah yang akan menilai semua perjuangan kita. Allah yang akan menilai betapa berdarah-darahnya kita untuk menghentikan pendarahan yang ada di dalam diri kita. Tetap semangat, tetap berjuang. Insya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Umi Mbak Sisil, peluk jauh untuk semuanya. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Oke, baik. Sepertinya itu ya webinar kita pada malam hari ini karena sudah malam dan sudah mulai tidak kondusif. Yang butuh diisi Mari tangki kita cintanya nih. akhiri. Iya. Mari kita akhiri webinar kali ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Eh, Astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Dan ditutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat untuk teman-teman semuanya. Peluk jauh, peluk online dari kami, Rumi Foundation Training, dan buat teman-teman yang kepoin, yang pengen kepo tentang Rumi Foundation Training, bisa langsung searching aja rumifoundationtraining.com. Di situ lengkap banget kita itu siapa, terus konselornya siapa aja, dan ada programnya apa aja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisil pamit. Bye-bye. Semangat.